Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dengan akhiran NIM 151 akan mengerjakan UAS statistik. Pertama-tama saya akan membuka aplikasi SUS. Kemudian saya akan membuka datanya dengan cara klik open, kemudian for range data. Ya, saya akan memilih data yang telah saya download pada e-learning, yaitu contoh data panel keuangan. Kemudian saya open. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, saya next, next, next. Nah, setelah seperti ini, kita lihat pada basic structure-nya telah dipilih dari panel. Jadi kita bisa finish. Yes. Nah, ini data yang telah berbentuk panel. Kemudian untuk melakukan regresi data panel, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan model yang terbaik antara common effect, fixed effect, dan random effect. Manakah yang terbaik di antara ketiga itu? Common effect yaitu menggabungkan data cross-section dan data time series beberapa tahun, sedangkan fixed effect yaitu setiap subjek atau unit data cross-section intercept-nya berbeda-beda, namun slope-nya tetap. Sedangkan random effect, asumsi yang dihasilkan oleh estimasi random effect akan random atau acak pada variasi nilai dan arah pada hubungan antar subjek. Kemudian pada data ini kita akan melakukan estimasi dengan cara klik quick estimate equation. Kemudian kita ketik variabel y-nya yaitu ROA, kita beri konstanta. Kemudian kita ketik variabel x-nya yaitu NTL, x2-nya NIM, X3-nya EGCG, X4-nya yaitu kelas. Sebelum kita klik OK, kita akan pilih panel option. Selanjutnya akan pilih panel option. Pada cross section kita pilih non. Di sini ada 3 pilihan, non, fix, dan random. Kita akan pilih non karena kita akan cek common effect-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya, untuk melakukan regresi data panel ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan uji Chow. Ini langkah untuk menentukan model yang terbaik, yaitu uji Chow. Yang pertama, untuk uji Chow ini, kita akan meregresikan fixed effect dengan cara estimate. Kemudian panel option, kemudian pada cross section-nya kita pilih fixed effect. Oke. Nah, kemudian kita pilih view, fix atau random effect testing. Kemudian pilih correlated random effect. Kita pilih redundant fixed effect, likelihood ratio. Nah, di sini terlihat probabilitasnya yaitu 0,000, yang artinya probabilitasnya kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Artinya, pada uji Chow ini, yang terpilih yaitu fixed effect. Berarti H1 diterima, fixed effect. Selanjutnya kita akan lanjut untuk uji yang kedua yaitu uji Houseman test. Uji Houseman.
dengan cara kita estimate panel option yang kita regresikan pada uji Passman ini yaitu random effect. Prosesnya kita pilih random. Oke. Kemudian view, kemudian fix atau random effect testing, kemudian pilih correlated random effect Passman test. Nah, ini hasilnya. Terlihat pada cross-section random probabilitasnya yaitu 0,0651 yang artinya berarti gagal tolak H0, yaitu artinya pada uji Houseman ini yang terpilih adalah random effect. Yang terpilih adalah random effect. Selanjutnya, karena tadi pada uji Chow terpilih fixed effect, kemudian pada uji Houseman-nya terpilih random effect, maka langkah selanjutnya kita harus melakukan uji LM, uji tambahan, yaitu uji LM dengan cara kita estimation output terlebih dahulu, kemudian estimate panel option, kita pilih none karena pada CLN ini kita pilih none terlebih dahulu, kemudian view, kemudian kita pilih omitted random effect Lagrange multiplier. Nah, kita lihat pada Bruce Pagan ini terlihat angka 0,000 yang artinya berarti tolak H0. Artinya pilih random effect lebih baik daripada common effect. Jadi pada uji LM ini terpilih random effect. Dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik di antara ketiga model tersebut terpilih model random effect ini. Maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik. Kemudian pada uji asumsi klasik kita akan mengacu pada random effect-nya. Cara estimate output terlebih dahulu, kemudian cross section-nya kita pilih random effect. Oke. Nah, ini. Nah, untuk di sini bisa dilihat untuk uji T-nya yaitu yang, ini yang telah saya blok. Kemudian untuk melihat uji asumsi klasiknya, kita pilih view, kemudian residual diagnostik, kita pilih histogram. Nah, kemudian kita lihat pada GeoGebra-nya probability-nya itu harus di atas 0,05%. Berarti kita lanjut langsung uji multikolinearitas dengan cara quick, terus grup statistik, kemudian kita pilih correlation. Nah, pada series list ini kita ketik variabel X-nya saja, yaitu NPL, NIM, GCG, kemudian CAR. Oke.
Nah, pada correlation ini terlihat bahwa semuanya di bawah satu, masih aman berarti. Jadi dapat disimpulkan bahwa 5 variabel bebas ini yang terdiri dari NPL, 4 variabel bebas ini yang terdiri dari NPL, NIM, GCG, dan CAR ini tidak terkorelasi satu sama lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji heteroskedastisitas. Yang pertama, kita klik quick, selanjutnya estimate, selanjutnya kita ketik ABS, kemudian receipt, dan J konstanta, kemudian X-nya, variabel X-nya yaitu NPL, NIM, dan GCG, kemudian terakhir CAR. Nah, kita klik OK. Yes. Nah, ini hasilnya. Kita lihat pada probabilitasnya, pada variabel NPL, probabilitasnya yaitu lebih dari 0,05%, sehingga artinya terbebas dari gejala hetero. Kemudian pada variabel NIM, probabilitasnya lebih juga dari 0,05%, yang artinya terbebas juga dari gejala hetero. Kemudian GCG juga lebih dari 0,05%, dan CAR juga terbebas dari gejala hetero. Kesimpulannya, semua variabel X tersebut terbebas dari gejala hetero. Nah, baik. Untuk mengetahui persamaannya, kita estimate terlebih dahulu. Kemudian kita ketik ROA, konstanta, NPL, NIM, GCG, dan CAR. Kemudian kita klik panel option terlebih dahulu, dan pada pilihan cross sectionnya kita pilih random, model yang terbaik. Oke, yes. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya, R-square-nya sebesar 0,37, kemudian adjust R-square-nya 0,35, semuanya cantum di sini. Selanjutnya, kita akan klik view, kemudian melihat representation-nya. Nah, di sini hasilnya itu samanya yaitu ROA sama dengan C1 plus C2 NPL plus C3 NIM plus C4 GCG plus C5 CAR dan error. Hasilnya ROA sama dengan 0,01067, ini milik konstanta, dikurangi 0, minus ini dikurangi, berarti 0,3219 milik NPL, kemudian plus 0,3681 NIM, dikurangi 0,0075 milik GCG, dan plus 0,04033 milik CAR. Ini hasil dari persamaannya. Nah, pada hasil ini kita dapat interpretasikan
menginterpretasikan bahwasannya konstanta sebesar 0,0106 ini menyatakan bahwa jika variabel X dianggap konstan, maka ROA sebesar 0,0106. Kemudian untuk koefisien regresi NPL sebesar minus 0,32 ini menyatakan bahwa setiap peningkatan NPL sebesar satu satuan, maka akan terjadi penurunan ROA sebesar 0,32. Selanjutnya, koefisien regresi NIM sebesar 0,36 menyatakan bahwa setiap peningkatan NIM sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan ROA sebesar 0,36. Kemudian, untuk GCG, untuk koefisien regresi GCG sebesar minus 0,007 akan menyatakan bahwa setiap peningkatan GCG sebesar satu satuan, maka akan terjadi penurunan ROA sebesar 0,007. Selanjutnya, untuk koefisien regresi CAR sebesar 0,04 menyatakan bahwa setiap peningkatan CAR sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan ROA sebesar 0,04. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis pengujian hipotesisnya. Yang pertama, ada H1 NIM berpengaruh positif terhadap ROA, maka pernyataan dapat dibuktikan benar. Kemudian pada H2 NPL berpengaruh negatif terhadap ROA dan signifikan, NPL dan signifikan, maka pernyataan tersebut dapat dibuktikan benar. Kemudian pada variabel GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, tetapi pada pengujian hipotesisnya GCG berpengaruh positif terhadap ROA sehingga H3 GCG ini tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat diterima. Kemudian pada variabel CAR ini berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sedangkan pada hipotesisnya CAR berpengaruh positif dan harus signifikan. Maka kesimpulannya yang tidak dapat diterima dan dibuktikan di antara semua variabel yaitu variabel GCG dan CAR. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.